kita udah ada di episode pertama nih. Kemarin kan udah pada lihat trailernya kayak gimana, terus habis itu udah pada tahu kayak definisi cinta itu kayak gimana. Kan kemarin udah aku upload tuh, kayak yang belum kepoin di IG bawah ini ya. Oke, sekarang kita kedatangan narasumber dari mana ini? Tolong kenalkan dong. Oke, perkenalkan, nama aku Cantika, biasanya dipanggil Acan, dari angkatan 24. Kita di sini bakalan ngebahas tentang sesuatu cinta itu kayak gimana, apa itu jatuh cinta. Nah, kebetulan juga nih narasumber kita itu baru banget ngerasain jatuh cinta. Ya enggak? Bener Ya enggak? banget. Nah, kayak kita pasti kepo dong. Gimana sih rasanya jatuh cinta pas waktu kuliah apalagi ya kan? Kan beda kan rasanya kuliah pas jatuh cinta pas kuliah sama jatuh cinta pas waktu SMA. Ya, beda ya? Bener. Oke, terus mungkin cerita dikit lah ya pas waktu di SMA ya, boleh? Boleh ya. Berarti nyeritain mantan nih. Ya. Boleh. Oke, sip. Nah, aku bakalan nanya tentang definisi jatuh cinta itu apa sih menurut? Kalau definisi jatuh cinta bagi aku tuh sebenarnya jadi tuh gini guys, awalnya itu aku tuh ngerasa kayak aku tuh jatuh cinta waktu SMA, aku jatuh cinta kayak gini. Terus ketika aku kuliah tuh aku kira akan dengan cara yang sama gitu, ternyata tuh enggak guys, bisa jadi beda. Mungkin dari situ kalian bisa kayak mikir kayak, oh ternyata jatuh cinta tuh nggak harus dengan cara yang sama gitu. Nah jadi waktu dulu nih, aku waktu SMA kayak aku kalau suka sama orang, aku kayak ngerasa deg-degan banget, dan bahkan natap orang tuh nggak bisa gitu, kayak beneran yang segemeteran itu kayak itulah curi-curi pandang gitu. Nah tapi setelah aku kuliah, aku tuh gak ngerasa gitu. Makanya waktu itu tuh aku ada di fase denial, kayak enggak, aku gak suka sama dia, orang aku biasa aja, orang aku bisa natap dia kayak biasanya. Soalnya aku dulu waktu sama orang yang lama, aku kalau jatuh cinta aku gak bisa natap sama sekali. Tapi kok yang ini kok aku bisa-bisa aja ya, berarti aku gak suka nih. Ternyata enggak guys, itu adalah bentuk ketika kita jatuh cinta karena rasa nyaman. Jadi kita gak merasakan perasaan kayak grogi gitu. Kan jatuh cinta gak harus grogi ya, yang penting ya sebenarnya kamu kepikiran orang itu terus, kayak ngomongin orang itu terus secara gak langsung tuh, itu udah bagian dari jatuh cinta sebenarnya gitu. Oke, berarti jatuh cinta yang sekarang agak beda gitu ya? Benar. Emang apa yang rasa beda kayak gimana sih selain rasa nyaman itu? Yang ditimbulin pas waktu kuliah? Apa ya, sebenarnya tuh aku tuh nggak sadar, lebih tepatnya aku disadarin sama teman-teman aku nih. Jadi teman-teman aku tuh pada bilang kayak, kamu tuh suka sama dia, kamu tuh suka sama dia. Aku bilang kayak, enggak nggak suka sama dia, orang aku biasa aja, orang aku kayak suka ngejahilin dia dari awal gitu. Kalau aku suka sama orang, aku nggak bakal berani ngejahilin dia. Itu aku benar-benar yang di fase denial, tapi tuh nggak tahu kenapa aku sukanya ngejahilinnya orang ini terus gitu loh. Maksudnya kayak ya aku juga jahilin yang lain tapi lebih spesifik ke dia gitu. Terus apa ya, kayak secara nggak langsung tuh aku suka tiba-tiba ngomongin dia terus gitu, kayak dia tuh gini tahu, dia tuh gini gitu tahu, kayak orang lagi bahas topik apa, aku tuh bisa tiba-tiba buka topik baru, bahasnya orang itu gitu. Ya kayak gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah. Aku dulu kalau jatuh cinta sama orang tuh nggak pernah ngebahas orang yang aku suka sebelumnya. Aku baru bahas tuh ketika aku kayak udah mau mendekati, mau confess tuh aku baru cerita gitu doang. Tapi kalau ini tuh aku bener-bener yang ngomongin dari awal, kayak bahas orang ini dari awal, bahkan sebelum aku tuh confess atau sebelum ada yang ikatan yang lebih dalam lagi gitu. Oke, mungkin itu tadi udah dirasain ya kayak definisi jatuh cinta kayak gimana. Nah, tapi sekarang aku kepo nih. Perbedaan antara kamu jatuh cinta sama kagum sama seseorang itu menurutmu kayak gimana sih? Jadi gini guys, fun fact, awalnya tuh kagum dulu. Oke, kagum karena apa tuh? Jadi tuh ini tuh sudah dari lama banget sebenarnya, dari semester 1. Jadi kayak waktu itu aku sempat sekelas sejarah desain sama dia. Terus tuh aku ngeliat dia presentasi di situ, dan itu kayak, pembawaan presentasinya dia tuh kayak asik banget, kayak bener-bener yang kayak aku tuh kan tipikal orang yang kadang suka ngantuk kalau orang presentasi kan, jadi aku kayak diem doang, celinguk sana sini. Tapi kalau waktu dia tuh kayak dia tuh punya pembawaan yang dimana bisa bikin orang tuh tertarik, berwibawa gitu ya?
Ya kurang lebih kayak gitu, kayak bikin orang tertarik dan ikutan penasaran sama apa yang dia bawakan saat itu. Awalnya aku tuh kagum doang, terus sampai satu saat tuh kayak pokoknya lagi bahas-bahas, terus ada yang mention nama dia, terus kayak oh iya aku inget banget, dia orangnya keren, waktu presentasi dia keren banget, itu kagum waktu itu. Terus mulai suka itu, kalau menurut aku suka itu ketika kita tuh udah care yang dimana dia itu udah bukan di boundaries pertemanan, jadi dia udah melalui pertemanan itu, care-nya udah beda lagi, care antara teman sama care antara suka tuh beda menurut aku, gitu. Berarti berawal dari presentasi ya? Iya benar. Aduh, gimana ya? Nah tadi kan aku udah tahu nih kamu jatuh cinta pas waktu di kuliah kayak gimana, ternyata lewat jalur presentasi guys. Siapa sangka jalur presentasi. Belum suka. Oh belum suka, tapi baru kagum Iya, benar. Karena dia pembawaannya wibawa banget gitu ya. Iya. Oke, mungkin aku kepo dong tentang bedanya kamu pas waktu SMA kayak gimana sih? Berarti keras balik nih. Ya, Oke, keras balik. boleh. Jadi itu awal mula aku sama orang yang lama ini, ya awalnya tuh berawal dari game sebenarnya. Kayak kita suka game yang sama, terus cacatan. Sebenarnya di situ saya SMA sama aku, cuma jarang yang ketemu karena emang beda kelas. Terus waktu itu tuh kan sempet yang pandemi gitu kan, jadi kayak sistem sekolahnya itu kan beda, kayak di rolling gitu. Jadi ada yang masuk kelas pagi, ada yang masuk kelas siang, kayak gitu. Nah, gara-gara kita suka game yang sama nih, kebetulan game Genshin, kita sering sering mabar. Nah, dari situ tuh kayak lama-lama tuh kayak ini orang asik ya, ini orang kok kayak secara aku tuh emang mungkin bisa dibilang orangnya emang yang care kayak gitu loh. So kayak kamu jangan lupa ngerjain tugas ya, kamu jam segini jangan lupa bangun ya gitu. Atau biasanya aku nelponin orang kayak bangun udah jam segini berangkat, aku suka kayak gituin orang. Atau misalnya kayak bangun ada zoom gitu, kayak gitu biasanya. Nah mungkin karena dari aku yang suka ngasih afeksi kayak gitu, orang tuh jadi suka juga sama aku. Nah awalnya orang yang lama itu suka duluan ke aku, dia udah confess duluan. Pada saat itu aku tuh kayak kaget, bingung gitu, kayak aduh ini kayak pertama kalinya aku dapet confession sama enggak sih, sebenarnya nggak pertama kali sih, ada lagi sih. Oh berarti nggak kali banyak ya? Nggak banyak juga, cuma bukan yang pertama. Oke. Abis itu kayak awalnya aku tuh kayak belum yang yakin kayak suka gitu. Jadi aku waktu itu bilang kayak makasih ya udah confess, tapi maaf nih aku belum ngerasain hal yang sama. Tapi kita temenan. Nah dari situ dia bilang kayak kamu nolak pun aku juga bakal tetap usahain biar kamu suka sama aku, kayak gitu awalnya. Diusahain ya? Iya bener. Terus akhirnya beneran akhirnya waktu itu. Tapi ya cuma ya sebenarnya dibilang lama juga nggak lama, bilang bentar juga nggak bentar, cuma 2 tahunan gitu sih. 2 tahun? Ya lama nggak sih? Jujur gak tau ya, gara-gara keseringan liat TikTok 7 tahun pacaran, 8 tahun pacaran, aku ngerasa tuh kayak 2 tahun tuh kayak singkat gitu. Nah, terus kita ya itu putus. Oke, mungkin sampai di situ aja cerita pas waktu SMA-nya. Kita balik lagi ke waktu kuliah ya. Benar. Nah, itu kan tadi awalnya kamu lewat jalur kagum kan. Nah, kayak apa sih yang membuat itu tumbuh berkembang jadi jatuh cinta? Itu kayak gimana? Apa ada dorongan eksternal dari teman-teman atau dorongan internal dari kamu sendiri atau gimana? Sebenarnya eksternal guys. Ini tuh awalnya temen aku nih, aku punya temen gitu, suka banget ngeceng-cengin aku sama dia. Jadi kayak awal mula itu berawal dari dapat tugas gamtuk nih, tugas gamtuk di KBS. Nah, aku kan waktu itu kosnya di Semolowaru ya, dan itu jauh banget. Nah, jauh banget kan. Jadi tuh waktu itu orang-orang dapat boncengan dan jauh, jadi kayak otomatis aku nggak enak juga kan, maksudnya kayak minta nebeng tapi kayak jauh, apalagi cewek pasti kan kayak agak sungkan gitu. Terus akhirnya teman aku diceng-cengin kayak, suruh dia aja, dia pasti mau, beneran lagi dia mau. Terus dari situ, terus waktu kita udah nyampe di KBS, itu pas kita mau kayak antri baris kan kumpul dulu kan seangkatan. Nah itu tuh
langsung kayak cie langsung diceng-cengin. Jadi kayak ya kita tuh diceng-cengin satu angkatan sebenarnya secara nggak langsung. Sering banget gitu. Tapi awalnya dari circle dulu, lama-lama circle kamu. Ya, lama-lama meluas. Kayak orang-orang nganggep kita lucu, terus lama-lama meluas sampai nggak tahu kenapa sampai keluar di kafe, guys. Oh iya? Iya. Tapi kan si dianya emang sesayang itu kayak aku sering ngelihat postingan dia kan di WA tuh sering kok ngupload kalian berdua. Iya, dia emang suka nguploadin bahkan waktu muka aku kayak lontong tuh dia kayak di-upload di WA, di SW, bahkan kayak di reply gitu. So kadang malu gara-gara mau kayak lontong sih sebenarnya lebih tepat. Oke. Tapi kamu pernah nanya nggak ke dia itu jatuh cinta sama kamu karena apa dan kapan? Aku tuh pernah nanya dan aku tuh selalu nanya dan berkali-kali aku nanya. Cuma jawaban dia tuh kayak yang dia tuh dia tuh nggak inget pasti kapannya tapi tiba-tiba udah suka gitu. Dia baru mungkin dia sama kayak aku denial, cuma dia nggak tahu kayak start dari dia mulai kagumi dari kapan tuh dia tuh udah nggak tahu. Tiba-tiba dia udah mulai ngerasa suka itu bulan apa ya? Bulan Mei, akhir Mei, awal Mei, pokoknya Mei gitu. Dia udah mulai suka gitu, kayak dia mulai mikirin kenapa ya si Acan nih kayak ngasih aku hadiah ulang tahun nih, kenapa nih kok tiba-tiba nih, aduh. Terus dia tuh kayak bilang nih, aduh ini orang gengsi banget sumpah. Kayak dia bilang kayak aku tuh kreatif buat cengin kamu nih, aku selalu notice aku di belakang, soalnya aku mau jaga perasaan kamu biar kamu gak baper sama aku. Padahal dia baper. Berarti dia duluan yang baper aslinya? Atau bisa jadi sebenarnya nggak tahu juga. Aku soalnya nggak tahu dia beneran startnya dari bulan kapan. Tapi kayak aku pernah nanya kan, kenapa sih kamu aku jahilin yang sampai bikin dia diceng-cengin sama aku, kok dia nggak risih? Kan normalnya orang kalau misalnya emang nggak ada rasa kan kayak boleh nggak kayak tolong dong jangan gitu, aku rasa iya benar gitu. Kayak udah risih banget, annoying gitu ya. Iya benar, tapi dia kayak nggak apa-apa, kayak santai aja. So aku tanya, kau pernah nggak sih risih waktu aku jahilin? Dia bilang enggak kok, aku biasa aja, nggak tahu kenapa ya aku nggak bisa ilfil sama kamu. Dia gitu dari awal. Berarti itu emang udah suka aja, cuma belum cinta, suka. Iya, masih kayak tahap awal banget lah. Masih benihnya itu masih baru ditanam. Iya benar banget. Tolong ya nanti kamu nonton ini. Oke, nanti bakalan ku upload secepatnya. Tenang aja. Oke, mungkin. Nah, buat aku nih kepo kan, karena di antara kalian tadi belum ada spill-spillan nih. Siapa sih yang duluan confess? Ini sebenarnya agak unik. Kalau kalian tahu, dia confessnya jam 4 pagi, subuh. Oke, ngapain itu? Jam 4 tahajudan kah? Kali mungkin ya. Itu tuh lewat TikTok sebenarnya. Jadi dia sangat tidak formal, teman-teman. Iya, bener tahu kayak kita nyalain api doang gitu kayaknya. Dia tuh kayak nyalain api tuh. Awalnya tuh kayak aku kan suka Asbun kan. Ya Asbun aja kayak ngomong, kalau aku punya karakter Genshin yang aku suka banget namanya Cilde kan. Nah itu kayak suka Asbunnya, Cilde ganteng banget, aku suka banget sama Cilde, Cilde pacar aku, Cilde sama mami aku, kayak gitu-gitu. Terus aku gak tahu kenapa tiba-tiba pembicaraannya tuh tiba-tiba langsung jadi kayak agak-agak yang serius gitu, kayak jadi bahas tentang suka cinta-cintaan gitu tiba-tiba. Terus kayak dibilang terus kan aku kan tanya kan, aku kayak ngeceng-ngecengin kamu cemburu ya gitu. Terus dia bilang kayak enggak aku gak cemburu, kamu suka ya sama aku ya. Aku gitu-gituin dia. Aku tuh emang suka ngisengin kayak gitu dari awal. Emang awal ngisenginnya kayak emang gitu. Tipenya jahil ya. Iya. Terus dia kayak dia awalnya tuh kayak aneh gitu loh. Kayak dia ngirimin stiker-stiker aneh yang ambigu gitu kan. Kalau emang gak suka kan tinggal bilang aja, apa sih enggak suka gitu. Dia bilang dia nggak bilang apa-apa, dia kayak tiba-tiba bilang kayak iya, kalau iya gimana? Terus dia nanyain kayak kalau kamunya gimana? Kamunya juga suka nggak gitu? Terus aku awal-awal kayak ngulur-ngulur lah aku. Karena kaget, aku kira tuh kayak jam rawan gitu loh. Emang sih jam 4 pagi. Emang dia nggak tidur? Apa bangun tidur? Enggak, dia nggak tidur. Damn. Ya dia kan orang sibuk guys. Iya sih. Udah biasa itu buat dia. Jam 4 pagi belum tidur dan masih di STK. Dan kamu itu baru bangun tidur? Atau aku gimana? juga nggak tidur sih. Oh, ternyata sama aja. Iya sama Oke, aja. lanjut. Nah terus
dia nanya kayak kalau kamunya gimana, tapi kalau misalnya kamu nggak suka juga nggak apa-apa kok, kan suka nggak harus dibalas suka, dia bilang gitu. Gila sih. Terus akhirnya sakit tahu, kasihan malah kayak gitu. iya sih kalau dia bilang gitu jadi kayak kasihan gitu. Tapi enggak sih, emang aku bilang aku nerima bukan karena aku kasihan ke dia tuh juga enggak, sebenarnya emang suka juga. Terus aku bilang iya gitu, aku bilang aku juga suka gitu. Nah malah dia yang nggak percaya, dia kayak percaya, ah serius tuh. Terus sorenya masih di hari yang sama, sorenya dia ngajak makan bareng, terus dia kayak nanya kayak kamu serius suka sama aku gitu. Makan barengnya berdua tuh? Iya. Terus waktu di jalan kayak kamu serius suka sama aku gitu. Terus, di motor banget? Iya di motor banget. Terus aku kayak kenapa gak tunggu turun aja gak bisa sih? kabur kan kalau Iya. di motor kayak aku mau menghindar gimana, aku mau turun dari motor tiba-tiba kan gak bisa kan. Akhirnya kayak aku grogi banget tanyain gitu tiba-tiba. Terus dia kayak nanya, kok kamu bisa sih suka sama aku? Kayak lagi di motor kan, terus dia tiba-tiba nanya kayak kamu serius suka sama aku? Kok bisa sih kamu suka sama aku? Kamu suka aku dari mana? Kayak gitu-gitu pertanyaannya. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak, hah kenapa dia mempertanyakan hal itu gitu loh. Karena, nah itu kan posisi kayak lagi di motor nih. Terus dia tiba-tiba nanya, kok kamu bisa sih suka sama aku? Kamu suka aku dari mananya? Kok bisa sih? Terus aku kayak bingung kan awalnya kayak, hah kok bisa orang sekeren itu loh? Kayak guys dia segacor itu nanyain kayak kok bisa suka sama aku tuh kayak pertanyaannya nggak boleh dipertanyakan menurut aku. Terus dia tuh beneran nggak percaya. Beberapa kali dia sempet nanyain sampai sekarang sih sebenarnya. Oh iya? Iya kayak kok bisa sih kamu suka sama juga aku? nanya juga nggak? Iya dia ya kita kayak gitu-gitu. Nah kamu sayang nggak sama aku? Kamu sayang nggak sama aku? Gitu ya Mas? Iya enggak sih. Oh enggak? Gitu, enggak. Terus ya aku jawab dong kayak ya kamu keren kayak apa hal yang bisa nggak disukai dari kamu tuh apa? Kalau orang lain ditanyain juga pasti bakal bilang suka-suka aja, tapi mungkin sukanya beda, bukan sukanya dalam hal romantis. Nah bedanya aku suka dalam hal romantis gitu. Terus kayak ya tapi itu sebenarnya baru confess doang, belum Oke. Nah berarti kita udah tahu confessnya kapan kan? Nah sekarang kapan kamu ditembak? Ya. Ditembak meninggal? Enggak gitu. Iya. Nah kalau ditembaknya itu September, itu juga gara-gara temanku lagi, jadi kayak disuruh berarti? Enggak disuruh, jadi itu sebenarnya kayak kan berarti ceritanya masih HTS kan itu. Iya. Ya, secara nggak langsung kan HTS ya, walaupun nggak menyatakan kita HTS, tapi kan secara nggak langsung HTS gitu kan. Nah di situ kayak aku kayak kurang suka karena dulu aku sama orang yang lama tuh aku juga HTS dulu. Oke. Nah kayak flashback itu ya jadinya ya? Kayak kalau dipikir-pikir setelah aku sudah mulai dewasa aku mikir kayak HTS buat apa gitu loh kayak apa ya kayak pengen kegiatannya tapi nggak pengen statusnya, aku ngerasa kayak gitu kalau HTS tuh. Nah habis itu kayak aku tuh mulai kayak yang ngasih boundaries ke dia karena dia udah mulai yang ya aku tahu kita kayak sama-sama suka tapi dia udah mulai yang manggil-manggil gitu. Manggil pakai nama panggilan? Bukan kayak konteksnya kayak manggil sayang tapi bukan manggil sayang juga enggak, tapi kayak punya panggilan sayang gitu ibaratnya. Punya panggilan tersendiri gitu ya? Oke. Ya kayak gitu. Terus kayak aku bilang kayak jangan kayak gini dong, kayak kita kan gak pacaran, kamu jangan manggil kayak gini-gini, aku kurang suka aja kayak itu makin ngeliatin kayak ini tuh HTS gitu loh. Oh iya. Setelah itu terus kayak ya kita ngomong-ngomong panjang di chat. Soalnya posisi aku itu lagi di Semarang. Nah waktu aku pulang dari Semarang ke Surabayanya ini, nah itu dia ngejemput aku di stasiun. Nah stasiunnya jauh banget ya. Itu kamu minta atau emang dia inisiatif? Oh wow, inisiatif teman-teman semua. Dia tanya kayak maukah aku jemput kamu nyampe ke Surabaya jam berapa gitu. Ya udah akhirnya dia nggak balik emang ke Gresik. Dia tuh sempat balik nggak balik nih seinget aku, dia nggak balik, pokoknya dia ada urusan gitu yang bikin dia stay di Surabaya gitu. Nah ya sebenarnya waktu aku nyampe tuh dia nggak langsung confess, tapi katanya dia saat itu sebenarnya pengen confess, cuma momennya nggak pas karena kita dikejar deadline stilasi waktu itu, jadi ya nggak sempet confess karena kita login.
Oke. Terus kayak beberapa hari kemudian, itu kan hari Minggu ya. Hari Seninnya dia baru confess, besoknya dia baru confess. Itu ada teman aku, posisi lagi makan SSB guys. Tiba-tiba kayak teman aku mention, Oh yang berbanyak itu? enggak, cuma bertiga. Oke. Terus kayak, si Acan dengan jawaban belum tuh gitu. Sebenarnya dia tuh udah sempet kayak nembak di chat, tapi kayak aku sengaja nahan buat gak jawab di chat karena aku gak mau ditembak di chat. Kayak jelek gak sih? Kayak nembak tuh lebih enak langsung gak sih? Kayak lebih kerasa deg-degannya gitu kan. Jadi aku sengaja kayak bilang kayak aku bakal jawab nanti kalau ketemu langsung gitu. Tapi dia belum nanyain lagi, jadi aku gak bisa jawab dong gitu. Terus temen aku langsung nge-mention kayak si Acan udah jawab belum pertanyaannya tuh gitu. Terus kayak masa aku jawab di sini, maksudnya ada teman aku, itu kan gak enak, dan di SSB lagi makan gitu. Habis itu kayak temen aku bilang anggap aja aku kerupuk dah, jawab aja. Terus aku kayak nggak mau. Terus pas pulangnya itu di motor lagi. Oke, selalu ya. Kayak kamu gak bisa kabur. Iya. Kamu kalau nolak aku Gak gitu dong. Oke, gak gitu. Terus dia tanya lagi kayak gimana Chan? Jadi jawaban kamu apa? Aku bilang, kepastian. Ya, terus aku bilang, aku jawabnya iya. Aku jawab aku mau waktu itu. Terus dia kayak, diem. Terus kita kayak saling diem gitu kayak, ini serius kita udah jadi gitu. Terus dia bilang kayak, iya. Kagok. Iya, kayak langsung kayak yang di hening gitu, sempet hening gitu. Terus ini nggak bakal kayak bentar gitu, kalau takutnya nanti ternyata si dianya kayak ragu kayak ternyata aku nggak suka itu, kayak aduh aku nyesel deh jadi pasaran gitu kan. Kita udah kan ya, aku tau kayak gitu. Terus kayak dia bilang enggak kok aku janji. Terus ya udah sampai sekarang gitu. Udah 1 bulan nih. Mau 2 bulan sebenarnya sih. September kan, Oktober. September awal. Oh, September awal. Oh iya, damn. Sangat langgeng nih teman-teman semua. Semoga nggak seperti perjalanan hidup saya. Kayak gitu lah pokoknya. Oke, mungkin next questions ya. Ini mungkin as last questions. Aku mau jawaban unik dong dari kamu. Kalau nih misalnya jatuh cinta itu diibaratkan sebuah lagu, kamu milih lagu apa buat ngegambarin feelings jatuh cinta itu kayak gimana? Kalian tahu lagu Go-Go Tales yang Iris nggak? Itu Iris. Iya. Iris. Oh, Iris. Itu kayak itu definisi jatuh cinta. Menurut aku ya. Emang apa yang bikin kamu ngerasa itu lagu yang mendefinisikan jatuh cinta? Sebenarnya kalau aku mau dengerin lagu itu kayak vibes-nya tuh kayak apa ya? Ada yang jelasin gitu, kayak aku pernah sempet searching gitu. Di comment section tuh ada yang bilang kayak itu tuh ibarat orang yang kayak mungkin jenis kayak kisah mitologi gitu, yang dimana kalau menyentuh orang dia mati, tapi dia rela menyentuh orang yang dia sayang. Yang penting dia bisa nyentuh orang yang dia sayang itu, walaupun dia harus mati gitu. Ya gitu, kesannya tuh kayak gitu. Walaupun bukan secara meaning keseluruhan lagunya enggak, tapi kayak kurang lebih kalau diibaratkan dari cerita mitologi itu kayak gitu. Gitu. Sangat menyentuh hati, dan jujur tadi ceritanya lucu-lucu ya. Kayak dari perjalanan confess-nya juga di TikTok sangat amat tidak formal gitu kan. Terus habis itu juga nembaknya juga ya sedikit tidak formal, tapi ya at least formal lah ya akhirnya. Cuma nih aku mau dong kata-kata terakhir dari kamu tentang apa harapan kamu buat hubungan kamu. Semoga dia lihat ya, halo, yang pacarnya dia ya, melihat ya, please. Ini harapan nih. Ya semoga bisa bareng-bareng lama lah, gitu. Maksudnya kayak aku tahu kalau hubungan tuh pasti ada momen dimana sparknya mulai hilang. Tapi jangan jadikan sebuah spark yang hilang itu kayak, oh berarti kita harus putus gitu, enggak. Karena pasti hubungan pasti ada masa bosannya. Aku yakin pasti ada gitu. Cuma bedanya adalah di situ kita tuh akan pertimbangkan
apa yang akan kita lakukan kalau spark itu udah mulai hilang? Apakah kita bakal kayak putus? Apakah kita kayak bakal ngusahain? Nah, kalau aku sih pengennya ngusahain. Jadi mau kita udah mulai agak-agak bosen tuh kayak kita tetap usahain, jangan yang dikit-dikit bosen dikit putus gitu. Masa nggak ada sparknya putus gitu, jangan kayak gitu ya, jangan ya. No ya, jangan ya. gitu. Itu anak orang guys, no ya, jangan ya. Nanti kalau dia masuk ke rumah sakit jiwa gimana? Oke, mungkin jujur ceritanya seru dan lucu-lucu. Terima kasih udah ngisi konten hari ini. Yeay. Terus nonton ya. Terus nonton. Ini nanti bakalan diupload di YouTube, tungguin aja tanggal mainnya. Dan terima kasih kepada narasumber aku, Acan. Ini narasumber terlucu dan tergemas, pasangan pokoknya lah. Jangan lupa nonton ya intinya. Iya, Oke, terima kasih Acan. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.